Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi kita membahas tentang ilmu qiraah. Yang pada momen ini kita akan fokus pada kaidah qiraah Imam Nafi'. Sedikit mereview di pertemuan yang sebelumnya apa itu definisi ilmu qiraat. Yaitu ilmu yang membahas secara mendalam tentang variasi bacaan Al-Quran yang diwariskan melalui jalur periwayatan yang sahih. Sehingga qiraahnya Imam Nafi' ini termasuk qiraah yang sahih sanadnya. Yang kemudian dari segi kuantitasnya mencapai derajat kemutawatiran. Karena bagian dari qiraah sab'ah. Baik. Di sini ada tampilan sedikit biografi dari Imam Nafi' yang beliau hidup pada akhir abad 2 Hijriah yang sanadnya sambung pada sahabat Ubay bin Ka'ab yang merupakan sahabat Nabi Muhammad yang belajar langsung kepada Nabi Muhammad. Untuk murid-murid beliau di situ yang masyhur Imam Malik bin Anas yang kemudian salah satu dua rawi yang menjadi perwakilan riwayat beliau yaitu Qalun dan Waris. Nah, ini biografinya Qalun hidup pada abad kedua dan ketiga Hijriah yang kemudian ini Waris yang hidup pada awal abad kedua Hijriah sampai pada akhir. Ini 100 tahun umur beliau sehingga wafatnya diperkirakan 210 Hijriah. Baik, masuk pada kaidah ini yang pembahasan intinya. Pertama adalah basmalah. Lam ya'ud al basmalata minal Fatihah. Imam Nafi tidak memasukkan bacaan basmalah bagian dari suratul Fatihah. Ini memang riwayatnya beliau seperti itu ya. Jadi tidak karena ijtihad beliau, tidak karena riwayatnya. Baik. Kemudian di situ ada beberapa ketentuan baca ketika ada pergantian surah satu dengan yang lain. Yaitu tetap diperbolehkan, tetapi ada pilihan yang lain, ada saktah, kemudian juga ada wakaf, kemudian ada basmalahnya, ada wasolnya tanpa basmalah. Kalau wakaf ada basmalahnya, kalau wasol tanpa basmalah. Itu sehingga akhir dari surah sebelumnya dengan surah setelahnya langsung itu wasol. Dikecualikan di situ antara surah Al-Anfal dan Al-Baro'ah. Itu tidak boleh membaca basmalah. Ini sudah ijma' para qurra. Berikutnya terkait dengan hukum mad. Ada beberapa ketentuan mad, tetapi yang paling sering mengalami perbedaan itu adalah mad muttasil dan mad munfasil. Istilah-istilah ada 2 harokat, ada 4 harokat, ada 6 harokat, nanti bisa dibaca itu ya, ada baca. Kalau kolun mad mutasilnya itu 4 harokat. Sedangkan waras itu 6 harokat. Sedangkan mad munfasilnya untuk kolon ada 2 pilihan, yaitu 2 harokat dan 4 harokat. Sedangkan warasnya 3 harokat. Nah, di bawahnya ada mad badal, mad lain, mad arid bersukun, kemudian mad lazim ini sama. Yang sedikit berbeda paling itu tadi mad badal. Ada sedikit perbedaan, yaitu ada 2 qasar untuk kolon, hanya 1 pilihan saja. Kemudian yang warasnya ada 3 pilihan. 3 pilihan. Qasar boleh, tawasud boleh, dan isbah. Nah, berikutnya silatu mim jama'. Silah itu adalah menyambungkan akhir dari mim jama' dengan wawu madiyah. Wawu madiyah. Nah, ketentuannya ketika kolon itu ada 2 pilihan. Boleh dibaca sebagaimana bacaan hafiz, ya bacaan kita yang setiap hari digunakan untuk membaca Al-Quran atau sholat. Ya, sawaun alaihim
a'angdartahum itu sama dengan kita. Satu pilihan. Yang kedua, boleh disilahkan dibaca silah. Sawaun alaihimu angdartahumu am lam tungdirhum. Nah, itu untuk kolun. Nah, kemudian kalau untuk waras ini beda lagi. Hanya dibaca ketika setelah mim jamak itu ada hamzah qata'nya. Hamzah qata'. Sawaun alaihimu angdartahumu am lam tungdirhum. Nah, karena bacanya panjang. Mat munfasilnya waras itu 6 harokat. Berikutnya untuk hak kinayah. Hak kinayah sederhananya adalah hak domir, gitu ya. Hak domir mudzakkar ghaib. Domir mudzakkar ghaib, mufrad, ya. Kemudian disambungkan dengan lafadz yang lain, entah itu isim, entah itu fi'il maupun huruf. Nah, di sini dicontohkan beberapa lafadz yang tidak dibaca silah, yang kemudian kalau dibaca silah maka disambungkan dengan ya madiyah, ya sebagai tanda panjang. Nu yu'addihi, nu'tihi, nuwalihi, nuslihi, arjihi, yattaqihi. Ini tidak dibaca silah. Kalau dalam hafaz sudah dibaca silah. Kemudian kalau untuk beberapa ketentuan waras gitu ya, waras silah hak kinayah terletak pada lafadz arjihi dan yattaqihi, di mana waras membaca silah sedangkan kolon tidak. Ketentuan membaca silah dalam waras ini tidak berlaku pada lafadz yaruddahu. Jadi memang ada beberapa perbedaan antara dua rawi ini, apalagi dengan bacaannya hafaz ya, ada perbedaan juga. Itu, tetapi beberapa memang ada kesamaan. Itulah qiraahnya seperti itu. Memang karena dapatnya riwayat seperti itu sehingga ya disajikan kemudian disampaikan ya apa adanya. Itu. Kemudian saktah ini ya, saktah. Saktah adalah berhenti sejenak tanpa mengambil nafas yang dimaksudkan untuk melanjutkan bacaan berikutnya. Kira-kira berhentinya itu dua harokat. Kalau kita iwaja qayyima. Nah, kalau yang untuk kolun ini dibaca idrat, iwajang qayyima marraq, ya sebagaimana tajwidnya itu. Kalau iwajang qayyima berarti bacaan ikhfa, marraq berarti bacaan idgham bila gunnah. Nama idrat diteruskan, disambungkan, dimasukkan. Itu saktahnya. Berbeda dengan saktahnya ketentuan saktahnya hafaz. Baik. Taklil. Ada imalah. Imalah itu membaca antara bacaan fathah dengan kasroh, gitu ya. Bacaan fathah dengan kasroh. Sehingga miring. Itu adalah imalah kubro. Imalah kubro. Nah, kemudian kalau taklil itu imalah sugro, antara taklil antara imalah kubra, antara imalah kubra dengan fathah sehingga bunyinya Nah, ini yang menjadi ketentuan yang berbeda dengan hafaz yang hanya satu imalah, yaitu majriha. Ada beberapa ketentuan imalah dalam bacaannya Nafi' dari dua rawi beliau. Nah, ini ditampilkan di sini. Ada banyak ketentuan jelas. Jadi, berikutnya ketentuan ya idhofah. Ya idhofah sederhananya adalah ya domir mutakalim wahdah yang disandarkan diidhofahkan kepada lafadz yang lain, entah itu isim maupun fi'il maupun huruf. Perbedaan dalam qura itu meliputi perbedaan pemberian harokat fathah atau tidak. Ketika diberikan harokat fathah, maka itu masuk ini ya a'lam. Contohnya yaitu pada riwayatnya qalun. Ahdiyal zalimin. Kalau dalam hafaz kan cukup ahdiyal zalimin. Ba'diyasmuhu.
Hafaz ba'dismuhu. Nah, di samping itu ada beberapa ya idhofah yang juga dibaca sukun seperti ma'i, li, mali, kemudian baiti, wa mahyai. Nah, ketentuan yang didapat dalam qiraahnya Qalun ini menunjukkan sama dengan qiraahnya Waris. Jadi sama antara dua rawi beliau, Qalun dan Waris itu sama, gitu ya. Jadi beberapa kaidah usul yang dimiliki oleh Imam Nafi' sebagaimana yang telah disampaikan di pembahasan ini, tentu di sini kita perlu mengambil referensi dari beberapa kitab yang lain yang itu lebih menampilkan kelengkapan dari ketentuan-ketentuan bacaan dari Nafi. Memang ini hanya sebagian saja. Saya sampaikan di sini ada sebagian saja. Sehingga untuk kelengkapannya akan ada tayangan berikutnya yang akan menjelaskan beberapa ketentuan tentang kaidah usul dari Imam Nafi ya untuk melengkapi dari pembahasan pada pertemuan ini. Kiranya demikian yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga diberikan manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.